Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 8 September tahun 2022. Kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Saya sangat bersyukur, bangga kita menjadi anak Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Jelas kalau kita di luar Yesus pasti hidup di dalam kegelapan. Di luar Yesus pasti kita egois. Sifat buruk kita tampil, berperan. Manusia pada umumnya buruk semuanya, saudara. Setiap kita pasti terjadi konflik karena setiap kita punya egoisme atau egosentris. Kita bisa mengalah, kita bisa hidup di dalam kasih, itu karena kasih Tuhan, sumber segala-galanya. Untuk itu kita mau hidup di dalam kebenaran dan kasih. Seperti firman Tuhan malam hari ini, bicara tentang kebenaran dan kasih, sesuai dengan ayat-ayat kalimat yang nanti kita baca di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 4-6. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah membaca di suratan Yohanes yang kedua, hanya 1 pasal. Selesai ini kita masuk dalam 3 Yohanes. Selesai masuk kitab Yudas, setelah itu baru masuk kitab Wahyu. Ini berarti kemurahan Tuhan besar. Sehingga nanti kalau sudah sampai kitab Wahyu selesai, berarti puji Tuhan, Bapak Ibu bersama saya secara resmi bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti dengan setia, ya, sudah pernah baca Alkitab. Selesai perjanjian baru dari Injil Matius sampai Wahyu. Ini semua berkat Tuhan. Dan kita ikutin juga pagi perjanjian lama, kita lakukan dengan setia. Dan kalau sudah selesai pagi dan lama terus, mungkin apa Tuhan izinkan saya mengulang lagi, supaya Bapak ada sejarah. Bukan hanya baca Alkitab sekali yang finish, tapi baca 2 kali, 3 kali terus sampai selesai, sampai Yesus datang. Saya masih di dalam doa. Untuk kedua kalinya apa, baca 2 kali, atau saya sampaikan firman Tuhan per tema, per topik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Karena kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin, haleluya. Oh, betapa girangnya hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu pelihara hidupku. Amin, haleluya. Dulu aku menjadi hambanya dosa. Amin, haleluya. Sekarang aku menjadi hamba kebenaran. Amin, haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Yesus, haleluya, yang memberikan nyawanya ganti dosaku. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus penolongku, penyelamatku. Amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih pada Yesus, haleluya. Buat kasih rahmatmu yang maha besar. Amin, haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Mu Tuhan Yesus, haleluya.
setia dan taat. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga pelihara hidupku. Amin, haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Aku mau cinta dan setia serta taat. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggiku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna Engkau Bapa. Termulia Engkau Yesusku selamanya. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, sucikan hati dan pikiran kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ku mau setia dan taat sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Hidup di surga kekal selamanya. Amin, Bapa. Ampunilah semua dosaku, khilafku, salahku. Tuhan Yesus, ampun Tuhan. Perbarui hidup kami, bentuk hidup kami Bapa, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ku mau setia dan taat cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hidup di surga kekal selamanya. Amin.
Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam tanggal 8 September tahun 2022. Sebelum kita berbaring tidur, mari senantiasa kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Disiplin diri untuk selalu punya hubungan akrab dengan Tuhan Bapa kita. Karena firman Tuhan katakan tadi, tiada sobat. Mohon maaf saudara. Dong saya gatal kadang-kadang habis menyanyi ya. Jadi terlalu semangat, saya cinta Tuhan Yesus. Saya selalu nangis Bapak Ibu ya. Kalau ingat cintanya Tuhan Yesus itu luar biasa saudara. Kita bisa hidup sampai detik ini ya. Saya usia sudah 66 tahun, bisa sehat, bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Ini semua kan anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah banyak menuntut. Tapi yang penting maunya Tuhan sesuai firman Tuhan, yaitu mari kita hidup di dalam kebenaran dan kasih. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 di ayat 12 dikatakan sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kasih. Di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Coba mana ada saudara? Ya, sahabat kita yang terbaik di dunia mau korban menyerahkan nyawanya. Nggak ada. Satu-satunya hanya namanya Tuhan Yesus Kristus. Bangga, sungguh. Saya menangis selalu kalau ingat cintanya Tuhan. Baru saya berangkat ke Israel, saya naik bukit Golgota. Menangis di itu, saya taruh kepala saya di lantai. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya tidak mengenal kebenaran. Tapi kan anugerah Tuhan mengenal kebenaran dan kasih. Mari kita sesuai dengan renungan firman Tuhan berkaitan dengan kebenaran kasih, dan ada tertulis di dalam suratan 2 Yohanes pasal 1. Mari kita kembali kepada firman Allah sebelum kita berbaring tidur. Mari kita senantiasa dikenyangkan dengan firman Tuhan sebagai pegangan pedoman hidup kita, supaya kita tidak melangkah menurut daging nafsu. Kalau ikutin daging nafsu, manusia egois, tidak mau saling mengasihi, tidak mau ada di dalam kebenaran standar, maunya benernya masing-masing, maunya benernya menurut versi masing-masing. Tapi saat ini kebenaran tunggal dari Yesus, yaitu versi kerajaan surga, yaitu kebenaran yang sempurna, kebenaran sejati. Kebenaran ini yang harus diikuti oleh setiap umat manusia, karena berasal dari pencipta manusia. Pencipta, dia pencipta, dia yang punya segala-galanya. Jadi standar kebenarannya sempurna, agung, mulia. Mari saya mau baca surat 2 Yohanes pasal 1 dari ayat 4 sampai 6. Karena suratan Yohanes ini yang kedua dan ketiga saudara, hanya satu pasal ya. Saya mau baca dari ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 6 yang terakhir. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin, puji Tuhan. Firman mengajar kita tentang kebenaran dan kasih. Berulang-ulang Tuhan selalu katakan firman Tuhan. Saya berulang-ulang sesuai dengan firman Tuhan tentang kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih adalah sifat ilahi. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus satu-satunya jalan yang membawa jalan ini kepada suatu kebenaran. Berarti dia adalah sumber kebenaran. Dan kebenaran dari Tuhan, Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Di dalam kebenaran ada ajaran Tuhan, yaitu kasih. Ya, maka penting. Kasih kalau tanpa kebenaran bisa ngawur. Seperti seorang A dan B, baik laki ataupun perempuan. Kalau dia saling mengasihi, tapi kalau tidak ada kebenaran Tuhan, beda kasihnya, cintanya
cinta nafsu, cinta manusia. Tapi kalau kebenaran Tuhan ada di dalam kita, maka kasih adalah kasih kebenaran Tuhan. Beda. Kasih dunia juga punya kasih, tapi kasih dunia itu bohong belaka, punya pamrih. Saudara saling mengasihi itu pasti pamrih, ya. Tapi kalau ada kasih Tuhan, kasih yang agape, unconditional love. Seperti kita diperintahkan sama Tuhan, saling mengasihi, tidak pamrih. Seperti saya suka memberikan berkat kepada orang yang tidak mampu. Saya tidak punya pamrih itu, karena ada kasih Tuhan. Tapi kalau tidak ada kasih Tuhan, pasti kasihnya tuh punya tujuan-tujuan tertentu. Itu kasih daging, kasih manusia. Tapi mari melalui firman Tuhan mengajar kita supaya hidup kita di dalam kasih. Yang pertama, mari supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ini nomor satu, karena Tuhan sumber kebenaran. Dan kedua, baru hidup di dalam kasih, karena sumber kebenaran datang dari Tuhan. Dan kita jujur tiap hari kalau kita berkomunikasi dengan manusia, kebenaran manusia. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, kebenaran masing-masing, maka timbul konflik. Contoh konkret, Rusia dan Ukraina. Menurut Rusia itu kebenaran menyerang Ukraina. Tapi menurut Ukraina kebenaran itu melawan Rusia. Coba itu. Masing-masing punya kebenaran. Itu kebenaran manusia egois. Tidak punya standar. Tapi kalau ada di dalamnya kebenaran Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, harus saling mengalah, saling mengampuni. Itu kebenaran. Karena di dalamnya ada kasih. Itu beda. Ya. Jadi sumber kebenaran dan sumber kasih dari Tuhan mengajarnya sempurna. Kalau manusia menerapkan, ya di seluruh dunia ini, saudara. Jujur saja, dalam rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak. Kalau masing-masing berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan berjalan di dalam kasih Tuhan. Pasti damai, saudara. Ya. Bicara kebenaran. Tidak ada perselingkuhan, ya. Saling mengasihi. Kalau suami istri terjadi konflik, karena kita pegang kasih Tuhan, saling mengampuni, saling mengalah. Gak ada tuh ribut-ribut, saudara, ya. Termasuk saya bersama keluarga, suami istri anak-anak, tidak ada ribut-ribut tiap hari, saling mengalah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, karena di dalam ada kebenaran Tuhan, ada kasih Tuhan. Terus terang, kalau tidak ada kebenaran Tuhan, rusak manusia. Seperti contoh Rusia lawan Ukraina. Rusak contoh seperti peristiwa yang di kepolisian sampai sekarang. Rusak semua berita-berita dunia. Ada korupsi, ya, ada pembunuhan, ada perselingkuhan, pengkhianatan, kebencian, dendam, dengki. Segala macam bisa terjadi kalau manusia tidak punya standar kebenaran dan kasih dari Tuhan. Maka Yesus turun. Tuhan akan memberikan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sempurna melalui Yesus Kristus. Karena di dalamnya ada kebenaran. Dan di dalam Yesus Kristus diterangkan tentang kasih, saling mengasihi. Seperti perintah Tuhan yang sudah saya baca tadi. Sampai rela Yesus memberikan korban yang sempurna di atas kayu salib. Supaya manusia berani bayar harga. Supaya manusia saling mengasihi, berani berkorban. Itulah contoh Yesus Kristus yang sudah rela berkorban. Kalau manusia tidak ada contoh standarnya Yesus, nggak mau berkorban, saudara. Masing-masing mau kata, gua, lulu, kamu siapa? Tapi karena ada kasih Tuhan, semua kita menjadi saudara di dalam kasih Tuhan. Sebagai terakhir, saya kasih di dalam Injil Injil Yohanes pasal 13. Ini selalu suka kita dengar. Yohanes pasal 13 ayat 34, 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan malam ini, marilah suami, istri, anak, semua, dengan tetangga, dengan siapapun, mari kita saling mengasihi. Dengan anggota jemaat Tuhan, dengan siapapun kita mengasihi. Tapi bukan saling mengasihi dengan dosa, benci terhadap dosa, tapi sesama dengan ciptaan Tuhan. Mari kita saling damai, saling mengampuni, saling mengasihi. Karena di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kalau hidup kita di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, yaitu disebut Tuhan murid. Jadi jelas kalau saling membenci, saling dendam, dengki, nggak benar, berarti bukan murid Tuhan. Palsu itu, ya, aspal. Tapi kita minta dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau taat kepada perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Saling mengasihi. Sehingga kita kelak disebut murid-murid Tuhan. Disebut anak Tuhan Yesus. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, kita layak hidup bersama dengan Tuhan. Surga buat selama-lamanya waktu.
Saya berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia diberkati Tuhan, dan kita semua diberkati Tuhan. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau Yesus. Amin, haleluya. Engkau Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Aku mau cinta dan setia dan taat pada Yesus. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, dan renungkan firman Tuhan, kebenaran dan kasih, sehingga nanti kelak kita layak disebut murid-murid Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.